Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur diperjumpakan kembali dalam kondisi insyaallah sehat. Insya Allah masih diberkahi dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan insya Allah dengan belajar kita menjadi orang-orang yang ihsan atas izin Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya amal soleh yang banyak sehingga pada saatnya nanti kita dipanggil dalam kondisi husnul khatimah dan kita menjadi orang-orang yang dipantaskan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat sallallahu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu berharap kepada Allah mungkin saged mempelajari sedaya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dipelajari kita diizinkan untuk bisa mengamalkan, dan insya Allah kita kalau meninggal pun dalam kondisi sedang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di seminggu terakhir ini saya sholat jenazah untuk jamaah itu ada 3 orang, Bapak Ibu semuanya. Yang satu 57 tahun, yang satunya 53 tahun. Subhanallah. Jadi masih belum tua banget, yang satunya sudah di atas 60. Maka bagi panjenengan yang hari ini sudah 50 tahun, mulai dipikir-pikir nih, kita sudah semakin dekat Bapak Ibu. Kalau satu hari itu ada subuh sampai maghrib, maka kita sudah asar, sudah menjelang kepulangan kita. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah di sisa waktu. Waktu kita tinggal sedikit Bapak Ibu semuanya, tidak lama lagi kita di dunia. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin terhadap nikmat umur yang masih kita nikmati per hari ini. Tidak tahu sampai kapan, tapi pasti kita semakin dekat. Gini Bang, kita kadang-kadang karena kesibukan dunia nggak sadar hal itu. Padahal setiap kita berkurang 1 hari berarti berkurang 1 pula umur kita. Kita semakin dekat kepada kubur kita. Kita semakin dekat kepada yaumil akhir, hari akhir. Hari akhir itu cuma ada 1, ya hari itu, tidak ada hari lagi setelah itu. Kita akan hidup selamanya pada akhirnya. Ada 2 pilihan buat kita akan menjadi orang yang sangat bahagia dengan menjadi penduduk surga, atau menjadi orang yang sangat sengsara menjadi penduduk neraka. Gak ada lagi kematian setelah itu, karena itu adalah hari terakhir. Ya Bapak Ibu semuanya, oleh karena itu saya mengingatkan, monggo kita memohon kepada Allah agar kita bisa menikmati atau bisa memanfaatkan nikmat dari Allah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu semuanya, insya Allah per malam hari ini sebagaimana ada masukan dari takmir dari panitia untuk membahas salah satu kitab, yaitu kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Salah satunya adalah yang hendak kita bahas ini. Jadi
Nanti kita belajar hadis arba'in, belajar tamasya ke negeri akhirat, belajar fikih, ini turunan dari sarah rinci rukun Islam yang sudah kita pelajari sampai bab bersuci kemarin. Kemudian sarah rinci rukun iman. Ada 4 bagian dalam 1 bulan mudah-mudahan. Nah Bapak Ibu semuanya, judulnya saja sudah tamasya ke negeri akhirat, bukan tamasya ke parangtritis sih. Kita akan tamasya ke negeri akhirat. Bicara negeri akhirat, maka tidak bisa tidak kita harus punya panduan yang bernama dalil. Karena ini sesuatu yang gaib. Tidak ada orang dari sana balik ke sini menerangkan, hei di sini ada ini dan itu, nggak ada. Orang sudah meninggal di kubur bukan balik ke jenengan, ada nggak? Mbak yang jenengannya sudah meninggal pernah nggak balik ke rumah? Tengku buniku yang niki mas, ada nggak yang begitu? Atau ada? Nggak ada nih. Mbah kita yang sudah meninggal maka dia sibuk dengan nikmat atau sibuk dengan azab. Pilihannya cuma 2. Di alam kubur nikmat atau azab. Nanti kita pelajari sedikit demi sedikit. Maka membahas tentang negeri akhirat kita hanya bisa membaca lewat dalil Al-Quran dan Sunnah. Iya Pak Ibu, jadi kita akan mempelajari kitab yang isinya qala Allah wa qala Rasulullah saja. Karena kita nggak bisa membayangkan negeri akhirat dengan mimpi kita, dengan logika kita, nggak bisa. Kita hanya mempercayai apa yang Allah sampaikan. Jadi kita akan belajar kitab itu. Kitabnya sebenarnya tebal, sekitar 1000 halaman plus minus. Tidak saya bawa, sudah saya pindahkan ke tablet. Sudah saya jadikan PDF. Karena kalau bawa besar-besar repot. Zaman sekarang itu buku tebal masukin ke sini rampung. Maka zaman sekarang masya Allah belajar itu dimudahkan. Jangan nggak usah harus repot bawa buku-buku tebal. Pertama, pengarangnya adalah Mahmud Al-Misri. Beliau orang Mesir, Misri. Nanti jangan baca sejarah beliau, silahkan, saya tidak akan bahas lebih dalam. Langsung ke bagian pengantar penerbitnya saya bacakan, karena ini bagian yang penting. Disebutkan kebaikan dan kesuksesan seseorang di dunia ini tidak ditakar dengan seberapa panjang umurnya. Jadi kebaikan dan kesuksesan seseorang di dunia ini tidak ditakar dengan seberapa panjang umurnya, tapi lebih kepada prestasi-prestasi amal yang berbobot yang telah dikerjakan dalam durasi umur yang telah ditetapkan untuknya. Jadi dengan semua sudah ditentukan. Dulu di Lauh Mahfud tertulis sudah. Mas Latif lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian, sudah rampung, sudah selesai dengan semua. Maka kesuksesan seseorang diukur ketika jatah umur yang dia terima itu amalnya berbobot atau tidak. Itu Bapak Ibu. Makanya bagi orang yang paham ini, sungguh 1 detik berlalu tuh eman rasanya kalau nggak untuk kebaikan. Masya Allah. Rasulullah SAW mensinyalir atau bersabda terkait dengan hal ini. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia, ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa toh sebaik-baik manusia? Memang betul terkait dengan durasi umur. Kata Rasulullah, man tola umuruhu, barang siapa yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan dia baik amalnya, itu memang paling afdol itu Bapak Ibu. Sing sinten kemawon umurnya panjang, wahasuna amaluhu, tapi dia disertai dengan amal yang baik, maka dialah orang yang paling baik. Sebagaimana saya pernah ceritakan dengan ada 2 orang suku Bali, sama-sama masuk Islam secara berbarengan, kemudian sama-sama ibadahnya mirip-mirip,
Yang satunya meninggal di medan perang, satunya meninggal di atas ranjangnya. Kemudian mimpilah seorang sahabat, ternyata yang masuk surga duluan yang mati di atas ranjangnya. Kenapa? Karena yang mati di atas ranjangnya itu dia hidup 1 tahun lebih panjang dibandingkan yang mati di medan perang. Kenapa dia menjadi lebih utama? Karena dia ketemu 1 Ramadan lebih banyak, yang artinya dia bisa jadi ketemu dengan malam Qadar. Berarti selisih umur keduanya seolah-olah sekitar 83 tahun. Dari benar Rasul menyebutkan, bukankah 1 tahun itu dia sholat, bukankah 1 tahun itu dia zikir, bukankah 1 tahun dia sedekah? Iya ya Rasulullah. Maka orang ini lebih baik. Itu kisah di bulan Ramadan. Bapak Ibu semuanya, ini 2 orang tokoh dari suku Bali. Kemudian dikatakan, fa'ayun nasi syarru, ya Rasulullah, lantas siapa manusia yang paling buruk? Dikatakan, qala man tola umuruhu, Rasulullah bersabda, siapapun yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, tetapi buruk amalnya. Hitung-hitungan matematikanya jelas nggih. Nek wong dawa umure apik berarti apike akeh men, nggih. Nek yang satunya umure panjang ning elek berarti panjang kali elek, elek akeh men. Paham Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, kebaikan dan kesuksesan seseorang di dunia ini bukan ditakar dari umurnya, tapi bagaimana atas jatah umur yang dimiliki olehnya itu berbobot atau tidak itu amalnya. Dan untuk punya amal yang berbobot, semua ulama sepakat harus dengan ilmu. Nggak bisa Bapak Ibu dengan beramal baik kecuali dipandu oleh ilmu. Maka di antara satu yang tidak dilaknat di dunia ini adalah orang yang duduk di majelis ilmu seperti kita hari ini, Bapak Ibu semuanya. Ini sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena dengan inilah jenengan akan terpandu untuk punya bobot amal yang baik. Jenengan bisa sholat yang baik karena jenengan belajar, Bapak Ibu. Jenengan bisa zikir yang baik karena belajar. Ada seorang datang saya, Ustadz, suami saya, ya Allah Ustadz, memusuhi saya terus. Subhanallah. Saya katakan, Bu, jenengan mulai mengamalkan zikir pagi, zikir petang. Caranya bagaimana Ustaz? Saya kirimlah tadi buku PDF-nya. Dan beliau WA ke saya, Ustaz, sudah saya print besar. Sudah saya cetak besar. Saya belum hafal Ustaz. Saya mau baca pagi dan petang. Kalau ibu ini komitmen baca, Bapak Ibu semuanya, saya yakin suaminya akan lembut jadinya. Ada orang lagi, Ustaz, saya pindah ke rumah baru, ribut terus, rumahnya bagus tapi ribut terus. Saya katakan, bacakan surah Al-Baqarah. Dibaca nih, bukan dengerin tip, bukan dengerin murotal, dibaca sampai dari awal sampai akhir. Ustaz, saya baca Quran aja masih berantakan. Baik, saya datang sama anak saya ajak Amar, saya ajak Abdullah untuk baca di sana, untuk membersihkan rumahnya. Bapak Ibu semuanya. Jadi ilmu menempati rumah baru, kita tahu di situ pasti ada jin, pasti, nggak mungkin nggak. Maka untuk mengusirnya adalah ketika Rasulullah bersabda, barang rumah yang dibacakan suratul Baqarah, maka setan takut lari terbirit-birit menjauh. Bayangin Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maksudnya melihat dari tulisan para ulama. Maka tidak ada kata lain untuk punya bobot amal yang baik hanya dengan belajar, Bapak Ibu. Maka tidak sia-sia waktu yang dengan alokasikan untuk belajar itu nggak mungkin sia-sia, pasti ada manfaatnya. Belum juga mudeng sudah punya prestasi di sisi Allah, karena duduk panjangan seperti ini diliputi oleh malaikat. Jadi jangan termasuk orang yang dibanggakan oleh malaikat. Wa dzakarohumullahu fiman indah, kata Rasulullah. Allah membangga-banggakan, itu loh Mas Latif sedang duduk. Masya Allah, Bapak Ibu semuanya. Jadi jelas sekarang ini Bapak Ibu bahwa kita
diberi jatah umur masing-masing, tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Mau pendek mau panjang, yang paling penting adalah bobot ketika kita beramal. Semakin berbobot amal kita, maka semakin baik kita. Apalah gunanya? Ini saya bacakan di penerbitnya ya, pengantar penerbit. Jika diberikan jatah hidup puluhan bahkan ratusan tahun, tapi nilai amal solehnya nyaris tidak ada. Ngalor ngidul ngetan ngulur dolan, ngalor ngidul ngetan ngulur dolan, duit ora tanggung sedekah. Terus muter-muter seperti itu, mati. Subhanallah Bapak Ibu. Dia mungkin diberi waktu 50 tahun, 60 tahun. Ini enggak ada bobot amal solehnya. Maka dia pulang dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Bapak Ibu semuanya. Tapi betapa indahnya jika umur walaupun tidak terlalu panjang, namun nilainya sama dengan ratusan bahkan ribuan tahun karena syarat dengan kebaikan. Itulah yang dicontohkan oleh imam-imam besar yang sebagian kitabnya kita pelajari per hari ini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala hanya diberi waktu umur 44 tahun, tetapi kitabnya kita pelajari di sini. Kitab Arba'in Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, mana yang nggak dipelajari di setiap masjid? Bayangkan, dipelajari, bahkan disarah sekian kali. Subhanallah, Masya Allah. 44 tahun hidupnya, tapi Masya Allah, dia hidup sampai hari ini berkah dari tulisan-tulisan. Umar bin Abdul Aziz 39,5 tahun. Jadi nanti lihat betapa besar prestasinya. Enggak sampai 40 tahun, tapi sangat berbobot hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala 54 tahun. 54 tahun, tapi sampai hari ini sangat melegenda. Masya Allah, padahal bapaknya meninggal waktu masih kecil. Imam Al-Bukhari 62 tahun kurang 13 hari. Imam Al-Bukhari, jadi nggak tahu ada kitab yang sangat sahih setelah Al-Quran, dialah Sahih Al-Bukhari. Beliau umurnya nggak sampai 70 tahun. Dan imam-imam soleh yang lain, Bapak Ibu semuanya, mereka adalah bagian kecil dari sosok yang menampilkan kehidupannya dengan usia yang pendek tapi sangat berkualitas setiap waktunya. Bahkan manfaatnya menyeluruh ke hampir seluruh pojok-pojok dunia. Di kampung baca kitabnya, Masya Allah. Coba jenengan ke kampung-kampung yang jauh, di sana ada kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin. Makanya kemarin minggu lalu saya sampaikan ke yang muda-muda ini, bikin program yang kira-kira punya visi dan manfaat untuk kehidupan setelah kematian. Jangan hanya cari dunia, mas-mas semuanya. Demi Allah, kalau dengan cari akhirat, dunia akan tunduk kepada kita, akan datang kepada kita dengan hina. Berapapun umur, pasti suatu saat akan berujung pada ketiadaan alias kematian, Bapak Ibu semuanya. Dan kita sadar itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Baqarah 185. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sini disebutkan, jika kematian adalah sebuah kosakata yang paling ditakuti oleh semua orang, maka bagi orang-orang soleh, bagi mereka kematian adalah kepulangan yang selalu dirindukan. Rindu boten kali kematian? Rindu boten ibu-ibu, bapak-bapak? Orang siap Ustaz, ojo saiki lah. Sama, Ustaz juga seperti itu. Tetapi ketika kita sadar akan hal itu, kita tuh rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kerinduan untuk bertemu sang kekasih Robnya, kalaupun mereka takut, itu pun ketakutan yang wajar karena merasa bekal belum banyak. Gitu. Nanti digambarkan di situ ya, ada 3 jenis orang menghadapi situasi kematian. Kita ada di yang kedua rata-rata. Sampai digambarkan seperti seseorang yang menjadi kekasih hendak melamar, ditunggu-tunggu oleh kekasihnya melamar. Kapan? Mas, kok yura teko-teko mas? Saya perlu datang kepadamu dek, karena saya belum siap dengan bekalnya. Lah bapakmu kayak lo jalui 1 juta. Nembentuk 20 juta. Nah, untuk dapat yang 80 berbuat. Kita punya target. Ketika mati, saya pengen punya ini untuk dibawa pulang. Lah, jebul isi 20%. Sisanya masih nabung. Inilah takut yang dibolehkan. Gitu. Selalu sabar mas. Doakan supaya segera dapat bekal. Begitu enggak mas ketika punya calon? Joyak-oyak betul jenengan. Karena kematian memang mengerikan secara asalnya, tidak ada yang selamat dari kengeriannya. Tapi itulah masalahnya bagi semuanya, banyak manusia yang melupakan kepulangan yang sebenarnya. Menganggap dunia sebagai negeri yang kekal, dan yang kekal berupa akhirat dianggap tidak pernah ada dalam kamus kehidupannya. Rasa-rasanya mati kimbuh atuh ketok nyumbuh ora ketok ya terus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bukti nyata orang tuh berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Kemudian kuburan lebih ngerti lah jebul orang masih digowo. Ya Bapak Ibu semuanya. Padahal Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kita di dunia ini itu sudah diajarkan bahwa pulang itu identik dengan kebahagiaan. Gino ponggi bocah sekolah teng SMP sing dipikir nek bali engko muli seneng. Gino ponggi jenengan merantau ke Jakarta nek mudik seneng boten? Mudik itu apa? Pulang kampung. Gino seneng boten? Senang. Sekarang pulang ke akhirat senang bukan? Harusnya senang dong, dengan sudah diajarkan biasa pulang niku identik dengan senang. Ini apa lagi? Pulang kampung, bertemu anak istri, berjumpa ibu dan saudara. Pulang-pulang kecil ini sebenarnya ajaran dari Allah bahwa kita tuh harus berbahagia menghadapi kepulangan yang sesungguhnya. Kepulangan sesungguhnya ditandai dengan kematian. Bapak Ibu semuanya, makanya semakin soleh jenengan akan semakin tenang menghadapi kematian. Bahkan berbahagia. Nanti ada level yang tinggi, orang yang sangat merindukan kematian. Moro sepuh saya itu kalau udah menjelang hari Jumat itu udah kayak gitu nanya. Aku baru ditutup. Moro sepuh saya, kalau udah malam Jumat sudah baca Al-Kahfi, terus bilang, aku kok belum dijemput. Begitu. Udah 87 tahun sekarang. Begitu nih, semua. Pun siap apa mbak? Ya, kancane mati kabeh. Teman-temannya udah nggak ada, teman SD nggak ada, teman SMP tinggal 1 udah sakit-sakitan. Mungkarek dewean, pengen Bali gitu. Oleh karena negeri keabadian adalah sesuatu yang pasti Bapak Ibu semuanya, maka pertanyaan yang semestinya harus terngiang yang dalam gendang telinga kita adalah di usia kita yang entah berapa, sejauh mana kita telah menempuh jalan dan seberapa banyak kita telah menabung bekal untuk hari yang pasti itu. Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Yang sudah lewat kita tulis tulisannya apa? Jadi kan umur 40 tahun, kira-kiranya ditulis, ditimbang, kira-kira apik karo eleke kendi. Nah ini, sebelum kayak eleke gitu, nah sisanya harus banyak. Entah kapan. Coba jenengan rekod ke belakang, kapan aku nyeneni anak, nyeneni bojo, nyeneni tonggo, bermasalah dengan lingkungan, menipu, telat sholat, ora sedekah, wakih banget. Banyak kita rentetannya, subhanallah. Sing api-api kok sidik men yo. Ora telat salat. Dikir sidik. Sedekah sidik.
sayang sama anak istri sidik, subhanallah Bapak Ibu. Itu sudah tertulis, tidak bisa dirubah. Yang masih bisa kita rencanakan ke depan ini, dan kita tidak tahu jumlahnya berapa. Betapa hidup ini hanya sekali datang, sesudah itu secepatnya pergi. Dan kita tahu banyak hadis tentang itu. Rasulullah itu menyebut kita itu seperti perjalanan kemudian duduk di bawah pohon tahta sajarah, sumaroha watarokaha, kemudian kita berdiri dan meninggalkannya. Cuma sebentar di dunia ini, sebentar sekali. Hidup sebentar, petantang, petenteng, hidup subhanallah. Tahu-tahu mati Bapak Ibu semuanya. Kita merasa besar dengan yang kita punya, subhanallah. Kita tuh kecil Bapak Ibu, sangat kecil. Pagi datang dan segera disapu siang, tahu-tahu siang. Ini mungkin siang datang, tahu-tahu diburu sore. Tiba-tiba sore datang. Subhanallah. Sore memburu, tiba-tiba dilipat oleh malam. Kita perlu istirahat. Cepat sekali Bapak Ibu. Waktu berlalu, subhanallah. Rutinitas kita kadang-kadang terasa kaku, itu saja. Kayak gitu lagi, bangun, bekerja, pulang, mau ini anak istri, mau ini ayam, begitu terus rutinitas yang selalu kita lakukan. Pertanyaannya, kemana kita menatap, kemana kita menuju? Atas semua rutinitas itu akan diarahkan kemana nih kehidupan kita? Dan kita tahu jelas kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, ke tempat keabadian. Semoga kita termasuk yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir malam hari ini mudah-mudahan bertemu lagi di jannah. Kalau jadi nggak lihat saya dipanggil, mana Ustadz Wahid nggak kelihatan. Kita tidak tahu. Ya dengan dia jadi ada yang paling ikhlas di sini akan duluan ke surganya Allah. Nek sing sugi rada-rada suwi dihisabe. Nek dengan ketakdir sugi rada-rada suwi hisabnya. Nek sing miskin ngono sing dihisab apa sandal cepit wis lolos lah. Sing sugih waduh dihitung 1, 2, dari mana? Untuk apa? Dari mana? Untuk apa? Dari mananya bener apa ora? Ngetoke bener apa ora? Subhanallah. Harta itu berat Bapak Ibu. Ya, kalau kita nggak punya ilmunya betapa beratnya. Akhirnya tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga buku ini menjadi bagian dari amal soleh yang akan menambah saldo tabungan kebaikan kita, dan semoga Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang dicintai dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ini pengantar terlebih dari Pustaka Al-Kautsar terkait dengan buku ini. Istirahat sebentar. Monggo diunjuk. Sekarang kita masuk ke mukadimah. Mukadimah buku ini, sebagaimana buku-buku utama yang sering kita pelajari, biasanya mengambil khutbatul hajah yang saya bacakan di depan tadi. Maka ini menjadi kebiasaan Bapak Ibu dengan mulai menghafal khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Begitu, demikian juga buku ini. Segenap atau segala puji bagi Allah, kita memujinya. Itu artinya yang saya bacakan itu artinya meminta pertolongan dan ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan kejelekan perbuatan kita. Siapa saja yang diberi Allah petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk. Makanya tugas pendakwah itu hanya menyampaikan baik. Tugas pendakwah itu hanya menyampaikan. Selebihnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Beruntung jenengan kalau termasuk orang yang diberi hidayah. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Maka jenengan kok didudukan kayak ini mahal Bapak Ibu. Enggak semua orang hari ini sedang duduk seperti ini.
Banyak yang lagi santai-santai sementara hidup semakin dekat kepada kematian, nggak produktif, subhanallah. Kemarin pagi saya dijemput hari Ahad. Saya ceritanya kan lagi agak nggak enak tangannya nih. Saya dikasih masukan minum salam Ustaz gitu. Daun salam. Akhirnya saya minum daun salam malam. Dikasih jeruk nipis. Subhanallah. Kalau kondisi nggak bagus, ternyata daun salam nggak bagus Bapak Ibu. Jadi daun salam itu bagus ketika kondisi kita fit. Kalau nggak fit sebenarnya saya tuh bangun itu dadanya piar-piaran. Yang tahu piarnya? Kalau kayak lampunya laser, ser gitu. Sementara saya punya jadwal pagi, akhirnya saya berangkat. Setelah ceramah, ada sarapan pagi biasanya. Kebetulan hari itu sarapan paginya itu nasi goreng pedes. Subhanallah. Gabungan antara kondisi nggak fit, minum daun salam plus pedes. Subhanallah Pak Ibu. Saya ngimami sholat jenazah hampir pingsan saya. Sholat jenazah ini pendek nih, tapi saya udah gliyeng gitu. Saya pulang dalam kondisi perut itu kayak mau muntah rasanya. Di mobil sama Pak Taufan yang sering jemput saya itu, saya diem aja. Pak Taufan udah ketakutan. Kenapa Ustaz? Sampai rumah itu masih piar gitu. Sampai sore masih piar-piaran. Akhirnya istri udah biasa nih, kalau istri kalau suaminya susah nih terus bingung gitu, ke kamar mandi lah bingung. Akhirnya diupayakan pakai apa saja nih, makan pisang, dibuatkan kacang hijau yang fresh, kemudian daun kelor. Semalaman berusaha nih, alhamdulillah hari ini sudah bisa kesini, alhamdulillah. Rezeki buat kita semua insya Allah. Saya tadi udah ancang-ancang sore itu Mas, kalau ternyata sampai sore masih piar-piaran ya izin saya. Alhamdulillah sekarang bisa kepanggil jenengan. Gate yang dibahas tamasya ke negeri akhirat lagi. Rasulnya tadi pas banget ya. Minta doa, saya minta dari jenengan doa untuk kesehatan saya dan seterusnya supaya bisa terus kita bersama belajar insya Allah. Jadi khutbatul hajah Bapak Ibu semuanya, jenengan boleh hafalin ya. Dengan sudah belajar, apa bunyinya tadi? Innal hamdalillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dihafalin Bapak Ibu. Dan itu artinya luar biasa. Kemudian sebagaimana umumnya kitab ini kemudian mengambil Quran surah Ali Imran 102. Ini yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka mukadimah di kitab ini juga begitu sama. Kemudian An-Nisa 1 itu juga selalu hampir di setiap kitab-kitab besar pasti dicantumkan di awal. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, jadi ini mengingatkan, hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, Adam alaihissalam, dan daripadanya Allah ciptakan istrinya, dari tulang rusuk diciptakan Hawa, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan kita menjadi buahnya laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian sering meminta satu sama lain. Dan pelihara hubungan silaturahmi ini penting banget. Dan pelihara hubungan silaturahim kemudian di akhir kata innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Orang paham ayat ini doanya, paham ayat ini doa juga takut berbuat jelek. Kita merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini biasa disebutkan di awal-awal mukadimah di setiap kitab-kitab utama. Kemudian yang berikutnya Quran surah Al-Ahzab 70 71 ini juga selalu paket ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini memang khutbatul hajah digabung dengan 3 ayat ini memang lazim, dan ini yang biasa disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam mimbar-mimbar. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan
pastikan kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang benar. Gitu Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa qulu qawlan sadida. Pastikan qaul kita qawlan sadida, kalimat yang benar. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu kecuali udah dipikir, ini bener apa orang? Ini menyakiti orang lain atau tidak? Ini nyilet hati mau melihat orang. Ini nyilet anak kita enggak ya? Gitu. Ini merusak keadaan dada istri kita enggak ya? Gitu. Istri mau ngomong sama suami, hati-hati. Ini kalimat yang saya keluarkan ini bakal nyilet hati suami saya enggak ini? Ini Rasul Allah sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dengan itu kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Kalau jenengan begitu, Allah pastikan jenengan akan diperbaiki amal jenengan berikutnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa jenengan. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Itu loh orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan baca ini, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, jenengan lari tuh ke An-Nisa 69. Disebutkan tentang tafsir dari ihdinas siratal mustaqim. Awal ayat ini menyebutkan ini terkait dengan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama alaihim. Itu loh orang itu loh yang bersama dengan orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 golongan yang dipastikan menjadi teman-teman terbaik yang pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia menjadi orang yang sangat beruntung. Maka yang muda-muda ini jangan tergoda dengan teknologi. Sekarang itu bahaya anak muda kalau enggak hati-hati. Terus anak saya juga dulu lagi ujian kan ini. Wah, ini bener lagi gini. Ketawa. Bapak Iriwat langsung. Sebenarnya masih mending isi wedi. Ini anak Bapak Iriwat. Ah, ini masalah. Cici anak wedi ini mendingan zaman sekarang. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi jangan buang waktu. Ibu-ibu juga sama. Kalau pegang HP jangan lama-lama. Kan bukan cuma anak kita, ibu-ibu juga ndelok status wong kowe. Subhanallah, ora ragu. Bar kuwi status. Bar status didelok. Sapa sing delok? Entuk 10 sing delok, sithik men. Ora 20. Satu sing delok, alhamdulillah. Bar kuwi wis didelok, lah ora bales yo, ora komentar yo, ora rampung. Subhanallah, habis waktu. Nek jenengannya status, mesti secara psikologis pengen dilihat. Gimana mungkin? Nek dilihat terus senang. Nah ini harus mulai dihindari. Udah ngaji nggak begitu caranya. Status yang pengumuman, masalah statusnya ada pengajian di Al-Ma'arij, bagus. Ini bagus, bermanfaat. Segala puji bagi Allah, zat yang dengan kematian mematahkan leher para penguasa Durjana. Jadi dengan sekarang menghadapi ada penguasa sing kira-kira buatan pas dengan ingat nih, mereka juga akan mati, dipatahkan lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maunya dia akan mati. Ada batasnya. Saya tidak lagi membicarakan penguasa Indonesia nih. Ya penguasa itu bisa siapa saja. Ini orang penguasa kok zolim disebutkan, dia juga akan mati. Dia juga akan mati. Jadi kan nggak usah protes terlalu berlebihan. Akan mati juga. Akan datang waktunya. Kemudian meretakkan punggung para Kisra. Ini sudah terjadi di masa-masa lalu. Mengandaskan angan-angan para kaisar. Orang-orang hebat-hebat itu punya angan-angan. Begitu ajal selesai, sudah selesai. Angan-angan hilang total. Subhanallah. Dialah Allah ini yang maha perkasa. Mereka yang hatinya enggan mengingat kematian, sehingga ketika janji kebenaran datang menghampiri mereka, mereka pun ingin dikembalikan ke kehidupan dunia. Ini apa yang disebut di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99-100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un.
Mereka mengatakan, kembalikan saya ke dunia. La ali aqalu sholihan fi matarok, agar saya bisa mengamalkan apa yang dulu saya tinggal ketika hidup. Dek ben ke urip ora salat wengi, dek ben ke urip ora sedekah, dek ben ke urip galak, dek ben ke urip, maka kemudian dia pengen banget balik supaya bisa memperbaiki. Sayang, tidak bisa. La ali aqalu sholihan fi matarok. Subhanallah. Mereka dipindahkan, ya, para orang-orang hebat di dunia ini. Mereka dipindahkan dari istana ke kuburan, dari terang benderang tempat tidur yang nyaman, kegelapan liang lahat, dari sendaguro, dayang-dayang dan anak-anak yang dia cintai, keganasan kutu dan cacing tanah. Subhanallah. Dari kesenangan makan minum, kegelimangan kotoran dan tanah. Dari keakraban sanak kerabat yang menghilangkan kesunyian dan kesendirian, ke tempat yang dia sendirian di dalam kesunyian. Kita semua akan seperti itu, Bapak Ibu. Walaupun dengan sugih pol, dengan punya jabatan yang sangat tinggi, yang akan dipindahkan ke tempat seperti itu. Enggak lama lagi, enggak sampai 100 tahun. Gitu? Enggak akan 100 tahun, jenengan. Kita semua gak akan lagi 100 tahun. Ketoy tambah 50 lembu, ketoy tambah 20 lembu, sebagian mungkin tambah 5. Gini apa gini? Ada pun sudah 5, ya meh. Lihatlah, apakah mereka yang telah tiada, yang mendahului kita, mendapatkan perlindungan dan keagungan dari kematian, dan dapat menjadikan selainnya sebagai tire dan tameng. Lihatlah Quran surah Maryam ayat 98. Allah berfirman, wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tahissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum riksha. Kata Allah, betapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sebelum kita. Apakah engkau Muhammad SAW melihat salah seorang dari mereka atau mendengar bisikan-bisikan mereka? Ini bisikan itu pasti jin. Boten enten yang penuh kuburan kok balik bisik-bisikin jenengan, boten enten. Pasti dia di sana sibuk dengan kesibukannya. Makanya jangan percaya kalau ada orang itu mbah kubali, boten enten Bapak Ibu. Kadang-kadang jin menyerupai. Jin kor ini loh, jin kor kan ngertos kita, bisa menirukan kita, ngerti kesenangan kita. Oh, dia senangannya kopi, tahu kopi, nyumun kopi, itu tahu, itu jin. Mereka yang sudah di sana nggak bisa. Kata Allah, pernahkah kalian mendengarkan bisikan mereka? Nggak pernah, nggak akan bisa, Bapak Ibu, nggak akan bisa. Sudah di sana, jadi akan sibuk dengan nikmat atau sibuk dengan azab. Subhanallah. Wedi mboten jenengan? Wedi mboten? Nek kula wedi terus terang. Ammar itu kemarin bakar sampah di belakang rumah. Ada bekas yang untuk semprotan lalat itu apa, Mas? Baygon kecil. Ikutlah itu di dalam sampah itu. Ketika dibakar meletus. Sampai setengah RT yang gedok rumung. Namanya kena apinya di sini sampai melepuh. Apa pelajaran yang diambil marah? Ngono itu mau kesentuh sitik, wae. Kau yang ngono lorone. Yang namanya neraka jahanam itu ribuan kali lipat panasnya. Kok ada orang nggak takut sama neraka jahanam? Subhanallah. Cuma kesenggol tuh sedikit itu aja udah perih. Subhanallah. Maha suci zat yang menyendiri dan dengan sifat keperkasaan dan kepenguasaan dan mendominasi kekuasaan dan keabadian. Dia tundukkan berbagai macam jenis keciptaan dengan kebinasaan yang telah terus atas diri mereka. Jadi Rob kita itu sangat menguasai, mendominasi kekuasaan dengan cara apa? Dengan cara seluruh yang diciptakan pasti akan binasa. Pasti akan binasa. Maka nggak ada uang sombong buat kita, Bapak Ibu. Kata Allah dalam hadis qudsi,
sombong itu selendangku, kata Allah. Barang siapa yang pakai selendangku, pasti kulemparkan dia ke neraka jahanam. Jadi yang sudah ngaji Bapak Ibu, jangan sampai terlintas sombong sedikit pun. Apa arti sombong? Batorul haqqo wa hum tunnas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong Bapak Ibu. Ada kebenaran datang karena jangan merasa orang pintar. Enggak, salah kui, subhanallah. Aku ora cocok karo kui. Ada hukum datang sudah jelas, dalilnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Orang, toyoknya orang, aku ora koyo ngono kuwi, kebiasaanku ngene iki kok. Subhanallah. Itu namanya sombong Bapak Ibu. Batorul haqqo, menolak kebenaran. Wa hum tunas, dan meremehkan orang lain. Dia jadikan kuburan sebagai penjara dan tahanan sempit bagi orang-orang yang lacut, yang buruk. Maka kuburan menjadi tempat yang sempit, penjara yang sempit. Sampai datang hari penentuan dan pengadilan. Neng kuburan wis sempit kaya apa, subhanallah. Baginya pemberian nikmat dengan kenikmatan yang nyata, dan baginya pembalasan dendam dengan pembalasan yang sengit. Sebenarnya Allah itu pedih hukumannya. Baginya pujian di awal dan di akhir. Semoga Allah mencurahkan kesejahteraan atas Nabi Muhammad SAW yang memiliki mukjizat nyata dan tanda-tanda yang terang. Atas keluarga dan para sahabatnya juga mencurahkan kedamaian yang melimpah ruah. Amma ba'du. Ini mukadimah yang ditulis oleh penulisnya. Sudah kita bacakan. Jam berapa sekarang? Jam 8. Saya tambahin sedikit untuk mukadimah. Masuk ke bab 1, ini nanti kita lanjutkan di bulan depan. Jadi kita 4 minggu itu berputar-putar. Hari akhir. Jadi ini bab pertama tentang hari akhir. Al-yaum al-akhir. Maksud dari hari akhir itu apa? Saya bacakan Bapak Ibu. Ada dua hal yang dimaksud dari hari akhir. Pertama, hari akhir adalah kebinasaan alam semuanya dan terhentinya kehidupan ini secara total. Akan datang suatu masa di mana kehidupan ini akan berhenti total. Itulah di hari akhir itu. Kemudian yang kedua, maksud hari akhir adalah sekaligus memasuki kehidupan akhirat dan dimulainya kehidupan itu. Dan itulah hari terakhir. Nggak ada hari lagi setelahnya. Itu hari akhir. Dengan demikian, kata hari akhir menunjuk hari terakhir dari hari-hari kehidupan kita di dunia, sekaligus hari pertama dan penghabisan, karena nggak ada hari lagi. Itu hari terakhir. Jadi besok di sana itu cuma ada hari satu dari kehidupan kedua, karena hari akhir itu hanya satu hari, tidak terjadi lagi untuk kedua kalinya. Kita tuh menuju ke sana, Bapak Ibu. Makanya jangan menyesal di hari itu. Nah sekarang dengan hari ini keliru, so iso rubah. Sekarang jangan keliru di hari ini. Ya Allah, aku ya durit, mau aku ya mepet asar, aku ya Allah, sok rata ulangi lah, sok api-api ke. Sakit boleh? Sakit. Tapi hari itu udah nggak bisa, karena itu hari terakhir buat kita semua. Kemarin saya bicara dengan Mas Latif, Ustaz, gambarkan tentang sorga. Itu nanti di kitab ini di halaman 800. Jadi halaman awal sampai hampir 700 itu membahas tentang persiapan kita, ciri-ciri orang mau meninggal, ciri-ciri orang yang husnul khotimah, bagaimana mendapatkan husnul khotimah. Nanti tentang neraka, surga nanti di belakang. Tapi nanti kita belajar, kita lompat ke belakang Mas, supaya jadi motivasi. Jadi ini metodologinya, saya awal, saya ambil akhirnya juga, supaya dengan kek ngerti. Gitu. Kemudian keimanan kepada hari akhir menuntut pembenaran terhadap pemberitaan Allah tentang kebinasaan kehidupan di dunia ini. Jadi konsekuensi atas keyakinan terhadap hari akhir dengan harus yakin bahwa ini akan berakhir, dunia itu akan berakhir. Kejadian besar yang menakutkan dan perubahan besar pasti terjadi. Sebagaimana juga menuntut pembenaran terhadap pemberian Allah tentang kehidupan akhirat yang berisi nikmat dan siksa. Nah, Bapak Ibu semuanya, keyakinan terhadap hari akhir ini bagian dari rukun iman. Tidaklah dengan dikatakan beriman kecuali dengan meyakini adanya hari akhir.
Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal kitab wan nabiyyin," dan seterusnya. Jadi jenengan dikatakan sempurna imannya kalau tertanam betul di dalam hati tentang adanya hari akhir. Kita memang dituntut seperti itu rukun iman, Bapak Ibu semuanya. Rukun itu kalau kehilangan satu batal. Maka keimanan terhadap hari akhir itu harus benar-benar tertancap sebagaimana keyakinan ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hari akhir. Itu nggih mukadimah plus sedikit definisi hari akhir, nanti kita pelajari step by step. Sabar. Pokoknya kita belajar terus, niatnya sampai selesai. Kalau nggak selesai, sudah meninggal duluan, insya Allah dengan niat itu kita dianggap selesai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sidang malam hari ini. Mohon maaf jika ada kurang pas di hati. Semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan sakitnya. Mudah-mudahan seluruh kegiatan di Al-Ma'arij ini diberkahi oleh Allah. Pemuda-pemudanya menjadi pemuda yang soleh, solehah. Kemudian yang susah ekonominya mudah-mudahan diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa bersedekah dalam jumlah yang banyak, bisa menggerakkan kegiatan yang besar, dan mudah-mudahan Al-Ma'arij dan lingkungannya selalu dalam keberkahan sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-A'raf 96 bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka insya Allah akan diturunkan berkah dari langit dan dari bumi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.